Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah majelis ilmu yang kami muliakan. Alhamdulillah, pagi ini dengan nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, kita dapat kumpul dalam pengajian. Besar harapan mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat kita, Allah jadikan kita hamba yang selalu bersyukur, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, masih tentang syarat-syarat sahnya salat. Sekarang yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syartus sabi'u al-kaffu anil af'ali. I'lam annal fi'la zaida 'ala salati in kana min jinsiha karruku'i was sujudi wa ziyadati ruknin in ta'ammada dzalika batalat sawa'un qalla zaidu aw kasura ila akhirih. Asyartu sabi, syarat yang ketujuh daripada sahnya salat, al-kaffu, yaitu menahan, anil af'al, daripada perbuatan-perbuatan. Yang maksudnya di sini perbuatan adalah gerakan, ya, al-af'al al-harokat, menahan daripada perbuatan-perbuatan, menahan daripada gerakan-gerakan. Jadi di dalam sholat salah satu syaratnya tidak boleh melakukan gerakan atau perbuatan-perbuatan di luar gerakan daripada sholat itu sendiri. Karena yang dikatakan sholat itu adalah mahwa sholat, as-sholah wa al-aqwal wal af'al, yaitu ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang memang dihususkan. Ya, enggak semuanya ada gerakan. Ada perbuatan, ada gerakan yang memang khusus diperbolehkan di dalam sholat. Nah, gerakan atau fi'il perbuatan tersebut, i'lam, kata pengarang kitab, ketahuilah, annal fi'la zaid, maka disebutnya zaid di sini. Annal fi'la zaida, sesungguhnya perbuatan lebih atau perbuatan yang menambahkan ala sholati, atas gerakan atau perbuatan sholat, perbuatan yang lebih dari perbuatan yang diperbolehkan di dalam sholat. Karena ada perbuatan yang tidak diperbolehkan di dalam sholat. Jadi perbuatan lebih yang diperbolehkan di dalam sholat, in kana min jinsiha, apabila ada perbuatan tersebut dari jenisnya sholat. Emang perbuatan sholat tapi dia tambahin, ya, benar yang dilakukan adalah perbuatan-perbuatan sholat, gerakan-gerakan sholat, tapi gerakan yang melebihi daripada sesuatu yang dibolehkan dalam sholat. Mana contohnya? Karruku, seperti ruku. Ruku dalam sholat itu adalah rukun daripada rukun sholat. Tapi seberapa banyak? Kan begitu hadirin. Di dalam satu rakaat ruku itu hanya dalam satu kali. Gimana kalau dibikin dua kali? Bagaimana kalau lebih dari sekali? Wakas sujud, begitu juga sujud. Di dalam satu rakaat cuma dua kali, ditambahin lebih dari dua kali. Bagaimana hukumnya sholatnya tersebut? Sedangkan di dalam syarat sholat kaful, ya,
kaful af'al, yaitu menahan daripada perbuatan atau gerakan yang melebihi daripada yang tidak diperbolehkan dalam sholat. Kecuali kalau sholat gerhana 2 kali ruku, betul Pak? Iya, jarang-jarang ngerjainnya lupa dah. Ya, sholat gerhana 2 kali ruku, emang itu aturan. Ya, memang aturannya kayak begitu. Kayak sholat id, takbirnya sampai 7 kali, emang aturannya kayak begitu. Bukan kita yang nambahin, karena memang itu syariat yang menambahkan. Ini kagak ditambahin kemauan kita. Kayak sholat subuh 1 rakaat kan 1 kali ruku, kita bikin 2. Kenapa? Islam baru kan, banyak tuh Islam yang kayak begitu sekarang, macam-macam tuh Islam. Ya, banyak banget jamaah, hati-hati yang sekarang orang pakai jilbab nggak taunya orang kafir sekarang. Ya, tuh diantaranya waziyadatu ruknin, atau menambahkan rukun. Itu sujud ruku menambahkan rukun namanya, termasuk udah. Nanti ada tuh di dalam kitab fikih disebutin di antara yang membatalkannya ziyadatu ruknin fi'liyin, ya, menambahkan rukun. Tapi itu semua dilakukan inta'ammada, apabila dilakukan karena sengaja. Inta'ammada dzalika, apabila dilakukan dengan cara sengaja. Bagaimana hukumnya? Ya, kalau itu dilakukan batalat, maka batalah sholat orang tersebut. Sawaun qalla zaidu au katsura, baik itu penambahannya sedikit ataupun banyak. Kalau sengaja batal. Ya, batal. Kenapa? Karena memang tidak dianjurkan melakukan satu gerakan di luar daripada gerakan sholat. Begitu hadirin. Ya, Masya Allah. Kayak begini, termasuk angkat tangan. Allahu Akbar. Apa hukumnya angkat tangan? Rukun sunnah. Rukun sunnah. Sunnah. Sunnahnya sunnah apa? Sunnah ada 2. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah hayat. Betul ya? Karena sunnah ab'ad itu cuma 2 sebenarnya. Kunut ameh tahiyat awal, dan juga dan lain-lain pembagiannya, kunut dengan bacaannya dan lain-lain sebagainya, tahiyat awal duduknya, bacaannya dan lain sebagainya. Kalau kesimpulannya sunnah hayat sunnah ab'ad cuma 2, kunut subuh ameh tahiyat awal. Selain itu sunnahnya sunnah hayat. Termasuk apa? Angkat tangan. Angkat tangan sunnah hayat, ditinggalkan nggak ada apa-apa, nggak perlu diganti dengan sujud sahwi, kan begitu. Kapan? Cuma 4 tempat yang disunahkan angkat tangan. Pada waktu takbiratul ihram, 1. Yang kedua, pada waktu kita mau ruku. Yang ketiga, pada waktu bangun dari ruku, i'tidal. Keempat, pada waktu bangun dari sujud dari rakaat kedua mau naik ke rakaat keempat. Habis duduk tahiyat awal mau naik ke rakaat ketiga, Allahu Akbar. Selain itu tidak disunahkan. Bagaimana Pak, Bu? Pertanyaan saya nih, ya, bagaimana kalau dia angkat tangan bangun dari rakaat pertama ke rakaat kedua? Disunahkan nggak? Disunahkan nggak? Enggak. Kan yang disunahkan cuma 4 tadi. Takbiratul ihram, mau ruku, i'tidal, bangun dari rakaat kedua mau rakaat ketiga. Rakaat kedua ini lagi habis duduk tahiyat awal, diri mau rakaat ketiga, sunnah angkat tangan. Selain itu enggak disunahkan. Sekarang pertanyaan saya, orang bangun dari rakaat pertama mau naik ke rakaat kedua, Allahu Akbar. Pak, ada nggak ngerjain? Atau dari rakaat ketiga ke rakaat 4, Allahu Akbar. Ada yang ngerjain nggak, Bu? Ada. Batal nggak? Batal nggak? Nah ini aja jawabannya, tadi baru kita baca kitabnya. Batal nggak? Kan dikatakan di dalam kitab ini bahwa apabila menambahkan perbuatan sholat
ya, dari jenisnya sholat. Dari jenisnya sholat mana? Tuh contohnya ruku, sujud, itu cuma sebagian doang yang dicontohin, nggak semuanya. Kalau contohin semuanya habis di kitab ini. Contoh semua. Ruku, sujud, angkat tangan termasuk adalah jenisnya sholat. Wa ziyadatu ruknin, itu nggak masuk dalam kata ini. Inta ammada, apabila dia sengaja ngelakuin kayak begitu, batal sholatnya. Sawaun qalla zaidu au kasuro, baik itu penambahannya dikit atau banyak. Jadi gimana hukumnya? Angkat tangan di luar yang disunahkan, gerakan yang disunahkan untuk angkat tangan pada rakaat pertama, mau bangun rakaat kedua, Allahu Akbar, batal nggak, Bu? Pinter ibu-ibunya udah. Betul nggak, Pak? Banyak nggak yang ngelakuin? Gimana dong tuh? Hah? Gimana dong? Ya jawab diri dah, bingung kita. Kalau kita lihat kan begitu. Kalau ini jamaah Kamis pagi nih, jadi kalau Imam Ghazali kan tasawufnya. Ya kalau ini kan namanya, kalau kitab Kifayatul Ahyar, I'anatul Thalibin, ini fikih, hukum fikih namanya. Fikih dalam hukumnya. Makanya kalau kita mau imbangin dua itu, ya, antara fikih hukum dengan fikih tasawufnya. Nah kebetulan yang saya lagi baca di kitab Ihya Ulumuddinnya tentang fikih tasawuf tentang sholat. Di antaranya apa? Kalau kata Imam Ghazali, bahwa kenapa banyak ibadah sholat kita nggak ada pengaruhnya, nggak ada asar yang memberikan bekas kepada kita, bukan sholatnya bukan karena apa-apanya, banyak penyebab. Mungkin salah satunya apa? Nih yang kayak begini nih, melakukan sesuatu gerakan yang di luar gerakan sholat, yang akhirnya apa? Sholatnya dianggap tidak sah. Ya, kalau tidak sah sholatnya, berarti orang tersebut dianggap tidak sholat, belum sholat, tarikus sholat yang begini. Maka yang sering saya bilang, orang yang dikatakan meninggalkan sholat bukan orang yang nggak sholat sama sekali. Orang yang nggak sholat sama sekali kafir yang begitu udah. Betul? Iya. Tapi yang dikatakan tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, orang yang sholat tapi sholatnya kagak bener. Kayak begini nih hadirin. Ya, tanpa kita sadari, masya Allah, tuh hati-hati. Ya, makanya hal-hal yang seperti ini yang banyak menjadikan orang itu tidak sah melakukan ibadah sholatnya. Tapi inta amada, ingetin syaratnya kalau dia sengaja. Kalau sengaja, bagaimana kalau nggak sengaja? Lain urusan. Ya, itu kalau sejenis. Wa in kanal fi'lu min ghairi jinsis sholati. Apabila ada perbuatan itu bukan dari jenis sholat. Kalau tadi ruku, angkat tangan, itu namanya jenis sholat. Perbuatan yang memang ada di dalam sholat. Sekarang perbuatannya itu tidak ada dalam sholat. Apaan kira-kira? Contohnya Pak. Perbuatan yang nggak ada dalam sholat. Nggaruk. Gerakan sholat bukan? Bukan. Nepok. Apa sih bahasa Indonesianya nepok? Apa kalau lagi nyamuk gitu, nepok. Bahasa Indonesia apa? Iya, maksudnya nepoknya itu. Bahasa Indonesia nepok kapan? Enak bahasa Betawi emang. Apa nepok? Tepuk. Oh, tepuk. Ya Allah, beda dikit doang dong. Kalau orang Mamang bilang nepok. Kayak begini, itu kan bukan gerakan sholat. Tapi kita lakukan yang kayak begitu, bagaimana hukumnya nih? Kalau kita lakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, di sini dikatakan pattafaqal ashabu, maka mufakat, ittifaq, mufakat para ashab, ya, maksudnya ashabnya Imam Syafi'i semua bersahabat, mufakat ashabnya Imam Syafi'i ala annal qalila, bahwasanya sesungguhnya perbuatan yang dikit, perbuatan yang sedikit yang dilakukan bukan jenis daripada itu sholat, la yabtulu, itu tidak akan membatalkan sholat. Tapi wal kasiru, apabila banyak, yabtul, akan membatalkan daripada sholatnya.
Ya. Kalau gerakannya dikit tidak batal, gerakannya banyak batal. Wa fi dabtil qalili wal katsiri aujahu. Adapun pengertian dikit atau banyaknya, banyak aujah. Yang paling ya terarah as-sahihu, yang paling sahih ar-ruju'u. Pendapatnya adalah kembali fihi dalam masalah sedikit atau banyaknya itu gerakan ilal adati, kepada kebiasaan, adatnya, umumnya yang dilakukan oleh manusia. Fala yadurru, maka dianggap tidak bahaya, ma'addahun nasu, apabila dikategorikan, digolongkan oleh kebanyakan orang qalilan, kalau itu dianggap gerakannya sedikit. Jadi kalau bilang, oh si fulan ngelakukan sholatnya gerakannya sedikit, nggak apa-apa udah. Mana contohnya? Kal isyarati biraddis salam, sebagaimana orang memberikan isyarat di dalam menjawab daripada salam. Orang, assalamualaikum, kita lagi sholat, kita mau jawab batal, betul? Kita lagi sholat, orang ngucapin salam, kita jawab kan batal. Apakah dengan kita? Oh, iya kan? Gerakannya kayak begini aja, apa namanya istilahnya? Undak kanduk, ngangguk gitu, ya batal. Dikit dianggap sedikit, itu dianggap tidak. Wa khal'in na'li, membuka sendal, kalau kita nggak mungkin. Ya, kenapa kita buka sendalnya di luar? Karena di zaman Nabi kan pasir masih, dibuka sendalnya, gerakannya. Itu kalau sedikit. Wa nahwihi ma, dan seumpama daripada dua contoh itu. Di antaranya apa? Nih yang kadang-kadang kita lagi, nih kalau di Arab banyak jamaah bunyi handphonenya. Betul? Lagi kadang-kadang ngambil apa namanya tisu. Gerakan begitu banyaknya. Kalau sedikit, menurut manusia itu dikit, nggak batal. Pernah Jumat kemarin saya di Namiroh, Jumat yang duluan saya khutbah di daerah Taman Menteng, di daerah Menteng, bukan Menteng dalam, Menteng yang sonoan, yang elitan dikit. Ini kan Menteng dalam, sama-sama Menteng mana? Menteng dalam ya. Nah, daerah Menteng sonoan. Saya khutbah bukan Jumat kemarin ya, Jumat kemarin saya di Namiroh, Jumat yang duluan saya di sana. Itu emang orang-orang komplek begitu kan. Jadi kita khotib, imamnya ada khusus. Udah kita khotib doang, imamnya ada. Emang imamnya diambil dari orang-orang sonoan dah tuh yang begitu. Ya udah selesai khotib, saya turun, duduk diri di belakang imam. Kebetulan kayak begini nih, ada apa istilahnya nih? Kaca begini nih yang ada kaligrafinya. Gambarnya sama begini, kabel-kabel. Lagi sholat, dia kan pakai mic yang kayak tadi Ustadz Nalim pakai tuh di sini. Tuh imamnya begini mulu, benerin mulu, begini lagi, benerin mulu nih micnya. Nggak ngerti saya juga apaan maksudnya itu dia benerin apa-apanya. Gini lagi, pegang lagi micnya. Saya hitung-hitung udah 3 kali, batal udah. Selesai sholat Jumat, saya sholat zuhur, betul nggak? Karena batal kan, habis sholat Jumat, habis itu saya sholat zuhur. Di sebelahnya itu Ma'ruf Amin, ya. Tapi ini nggak ngulang. Kalau saya ulang saya sholat zuhur sampai muazzinnya apa pengurus masjid nanya, Ustadz, sholat apaan Ustadz? Kok sholat sunnah 4 rakaat? Saya bilang ada sholat sunnah 4 rakaat, tapi kok pakai tahiyat? Bukan sunnah, zohor. Saya bilang, kok zohor Ustadz? Imam lu ganti besok. Saya kata gitu aja. Kalau besok saya khutbah, imamnya dia lagi, saya gak khutbah. Tapi saya rugi juga Pak, 2 juta. Sekali khutbah 2 juta. Akhirnya gimana? Saya bilang, mohon maaf, itu imam kagak bener tuh. Tolong saya bilang. Gerakannya berkali-kali, ini kan gerakan di luar gerakan sholat. Nah ngebenerin mic. Kan dihitungnya, mohon maaf, kalau tangan, gerakan tangan dihitungnya dari sini nih, dari pergelangan. Kalau kaki sama juga, ya. Kalau kita gerak begini aja, nggak dihitung. Kenapa? Karena gerakannya cuman sekali. Tapi kalau udah gerak begini, hitung 1, balik lagi 2. Kaki begitu juga. Ini kaki.
kita angkat begini, 1, balik lagi 2. Kayak orang dari sop sini, yang ini kosong, kita maju 1, 2, 3, batal sholatnya udah. Mengejar sunnah, melakukan yang membatalkan sholat. Banyak yang kayak begitu hadirin, betul ya, mengejar sunnah tapi membatalkan sholat. Hati-hati, tuh banyak juga imam yang kadang-kadang begitu, yang sebagainya. Hati-hati, kadang-kadang saya bilang, ya Allah, saya bilang jangan pakai lagi apa imam yang begitu. Saya kata gitu sama pengurus. Iya kan, bener kan, habis gerakannya kita kebetulan ngelihat karena ada kaca. Kalau nggak ada kaca sih nggak kelihatan. Sholat zuhur saya udah, iya kan nggak bukan seharusnya nggak tanggung jawab kita, tanggung jawab imam yang begitu udah. Kan kalau orang dalam sholat Jumat, khutbah Jumatnya, rukun-rukunnya nggak ada, sholatnya kagak bener dan ada aturan-aturan tertentu, maka Jumatnya dianggap batal, maka dia harus melakukan sholat zuhur. Kan begitu ya. Kok saya nggak umumin? Saya mau bilang sama pengurus, tolong bilangin tuh nanti tanggung jawab itu sebagai pengurus. Saya udah nyampaikan kepada pengurus. Yang habis itu yang pengurus tadi sholat zuhur, saya zuhur juga dah, lu umumin tuh, saya kata gitu aja udah. Tanggung jawab lu sebagai pengurus ya, di sholat zuhur juga. Kenapa ditakut juga? Nah ini hadirin, jadi ada gerakan-gerakan yang seperti itu. Jadi kalau gerakan banyak atau dikit itu menurut keadaan, menurut orang bagaimana ya. Pala yadurru addahun nasu qalilan ya. Summa qala, kemudian dikatakan al fi'latul wahidatu, perbuatan yang sekali, kal khutwati, sebatas melangkah. Tuh namanya melangkah ya, dari diri melangkah ke depan, disebut satu gerakan. Wad-darbati, mukul. Dari sini kita gini tepok, tuh dihitungnya sekali. Balik lagi 2. Jadi ke sini 1, ke sini 2. Tuh, makanya kalau ada orang garuk begini, 1, 2, 3 batal. Paham? Ya, ada orang lagi sholat garuk, 1, 2, 3 batal udah sholatnya. Nggak mau nggak batal ya, kayak begitu. Kenapa? Karena dikatakan di sini tadi satu gerakan yang namanya melangkah, memukul ya, qalilan qalilun qat'an, sesuatu yang dianggap sedikit itu sekali. Wassalasatu, adapun gerakan yang 3 kali, kasiratun qat'an, sudah pasti dikatakan itu banyak. Wal isnatani, 2 gerakan, qalilun, itu dianggap sedikit alal asoh. Jadi kalau baru sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali batal. Karena diantara yang membatalkan sholat adalah yaitu 3 kali gerakan berturut-turut. Kenapa dikatakan berturut-turut? Karena di sini menurut uruf kebiasaan daripada kebanyakan manusia begitu. Wattafaqal ashab, dan telah mufakat ashabnya Imam Syafi'i ala annal katsira, sesungguhnya yang dikatakan gerakan yang banyak, innama yabtulu, hanya saja bisa membatalkan sholat idza tawala, apabila terus menerus. Tapi banyak 1, 2 berhenti dulu, lama dari berhenti, walaupun masih dalam keadaan berdiri. Tadi digerakkan apa? Awal baca Fatihah, terus di akhir Fatihah digerak lagi 2 lagi, terus lagi baca surah gerak lagi. Kalau itu jaraknya dikatakan jaraknya jauh dan menurut orang itu tidak berturut-turut, dihitungnya 1 lagi, 1, 2 berhenti lama, kira-kira tadi ngerjain lagi, dihitungnya 1, 2 lagi, bukan habis 2, bukan 3-nya. Kenapa? Karena dianggap tidak tawala, tidak berturut-turut. Ini kalau orang garuk 1, 2, 3 berturut-turut batal udah. Sama kayak orang langkah 1, 2 berhenti dulu kalau mau, kan belum sampai tengah sini kan, belum sampai belum rata sama yang di depan, baru tengah-tengah, biarin aja dulu berhenti.
Ya, tak kalau kira udah lama beberapa dianggap tidak berturut-turut, langkah lagi 1, 2, hitungnya 1, 2 lagi. Tapi kalau 1, 2, 3 batal sholatnya orang. Mengejar sunnah, melakukan yang membatalkan sholat. Ya, ada yang begini jamaah, biar kagak dianggap, dia berianggap cuma 2 langkah, 1, bukan apa namanya? Kalau orang bilang apa itu? Bukan, kalau orang langkah kan begini. Kalau ini apa namanya itu? Itu nanti termasuk apa? Bukan melangkah itu, lompat. Walaupun dia nggak lompat, cuman apa istilahnya? Iya, apa istilahnya tuh? Jaraknya jauh banget gitu, ngelangkahnya di luar kebiasaannya orang. Batal langsung udah. Termasuk batal langsung. Nanti kalau dalam safinahnya disebut ya bukan dorbil mufritah. Ya, apa sih istilah dalam safinahnya itu nanti ada. Mufrit namanya itu, yang dikatakan melampaui batas, melampaui kebiasaan. Orang ngelangkah begini doang, nggak ada yang begini. Itu mufrid namanya, melampaui batas. Apa sih istilah, saya lupa, dalam kitab Safinah tuh nanti ada. Tuh dikatakan demikian, ya. Fa in tafarraqa, apabila dia terpisah-pisah. Loh, sini ada nih, bi anna khata'a khatwatan, dengan cara dia melangkah 1 langkah. Summa ba'da zamanin, kemudian udah waktunya dianggap tidak berturut-turut, khotwatan ukhra, baru dia ngelangkah yang kedua, wa karroro, dan dikerjakan berulang-ulang, dzalika marratin, diulang-ulang yang demikian itu beberapa kali, fala yaduru qat'an, pasti tidak akan membatalkan sholatnya. Fala yaduru maksud tidak membatalkan daripada sholatnya, qat'an pasti, walaupun berulang-ulang, yang penting tidak terus menerus. Begitu jamaah. 1, 2, berhenti dulu, nggaruk gerakan 1, 2, udah biarin, diamin dulu. Nanti kira berapa lama menurut orang kagak dikatakan terus menerus, lakuin lagi walaupun masih dalam 1 rukun. Biasanya yang begitu rukunnya rukun tawilah, rukun yang panjang. Kalau rukun pendek kayak ruku, kayak sujud, nggak bisa jamaah, ya. Qalahu fi Rawdah, sebagaimana dikatakan dalam kitab Rawdah, wa yashhadu, dan telah memberikan kesaksian lahu daripada pendapat ini hadisu Umamah radhiyallahu anha, ya, dari saudara Umamah. Palau taraddada fi fi'lin hal wasala ila haddil kasrati amla, kalau seandainya timbul keraguan apakah perbuatan itu sampai kepada batasan banyak atau tidaknya gerakan. Ini tadi saya gerak 3 apa enggak ya? Banyak apa dikit ya? Ragu dia tentang gerakan itu banyak atau sedikit. Qalal imam, maka berkatalah Imam Haramain. Kalau dikatakan al-imam dalam kitabnya Imam Syafi'i itu namanya Imam Haramain, gurunya beliau. Al-Adhar, menurut pendapat yang paling adhar, annahu, bahwasanya la yu'thar, itu dianggap tidak pengaruh. Kalau dia ragu banyak apa dikit, nggak pengaruh udah. Artinya apa? Dianggap sedikit. Li'annal asla, karena sesungguhnya asalnya adamul kasroti, tidak adanya gerakan yang banyak, wa adamu butlanis sholati, dan tidak ada yang membatalkan daripada sholatnya orang tersebut. Summa haddat tafriq, kemudian yang dikatakan batasan orang memisah-misah daripada gerakan ayyaudatsani, di mana terhitung gerakan yang kedua munqati'an, terputus anil awwali, daripada gerakan yang pertama. Ya, makanya begini hadirin Pak Bu, kalau kita mau nggaruk jangan begini 1, 2, 3 batal. Makanya saya bilang tadi, gerakan tangan dari sini pergelangan, gerakan kaki dari pergelangan juga. Kalau kita mau nggaruk 1, ininya kita tempelin nih, apa namanya nih, bukan telapak, ininya nih. Kalau telapaknya susah ntar garuknya. Ini pergelangan tangan kita tempelin begini, garuk dah sebanyak-banyaknya, boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kan yang dihitung gerakan dalam tangan ini pergelangan begini. Oh, gatal sebelah sini, kita gini dulu, garuk dah. Begitu.
Sini kita garuk begini aja udah, jangan begini, nah batal karena dihitung dari sini. Begitu juga gerakan di dalam langkah kaki. Makanya dikatakan bagaimana hukumnya nih gerakan jari-jari tangan dan lain sebagainya itu dianggap tidak membatalkan. Kalau kenapa? Karena tidak dihitung dari pergelangan tangan tersebut. Ya apa aja, mau gerakan apa aja seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjut lagi. Cukup ya? Mari jamaah kita tutup pengajian kita pagi ini dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan sholat kita yang banyak kurangnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita baca Fatihah mudah-mudahan di bulan Al-Muharram ini ya, yang sudah memberikan santunan, yang juga yang belum, insya Allah Allah benar-benar berikan kita keluasan rezeki sehingga kita bisa menyantuni anak yatim, sehingga kita termasuk kata Nabi hakaza fil jannah, ana wa kafilul yatim hakaza fil jannah. Mudah-mudahan kita bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim, mudah-mudahan nanti berkumpul di dalam surganya Allah bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun punya dikit Pak, bagi dikit begitu ya. Saya nggak ngasih di sini karena saya punya majelis taklim. Jadi saya di majelis taklim saya juga bikin di hari Selasanya. Ya, di hari Selasanya kita juga pengen bikin santunan anak yatim. Ya nggak banyak yang saya santunin. Ya udah kumpul kemarin, saya tanya istri saya berapa kumpulnya, baru 3 juta. Dana berapa? Yang kepungin kurang lebih 7 juta, kebanyakan kurang ya. Kalau masjid kan begini punya masyarakat, kalau saya di majelis taklim punya sendiri doang ya, tinggal nutupin aja dah begitu. Insya Allah ya sama-sama kita menyantuni anak yatim, mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita, Allah luaskan rezeki kita. Yang pada sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakit mereka. Kita dan keluarga kita terhindar daripada bala wal amrad wasaqam wal fitan wal mihan. Bihadiniyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.